Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini saya akan menampilkan hal-hal yang berkaitan tentang rumus dasar dan rumus turunan. Jadi selama ini kita selalu beranggapan bahwa di dalam fisika terlalu banyak rumus-rumus yang harus dihafal. Memang ada benarnya, akan tetapi perlu kita ketahui bahwa di dalam fisika itu ada dua rumus yang sering kali kita jumpai. Ada yang kita sebut dengan rumus dasar dan ada yang kita sebut dengan rumus turunan. Jadi sama halnya dengan besaran, ada besaran dasar dan ada besaran turunan. Nah, kalau kita mengetahui rumus dasar dan rumus turunan, tentu fisika itu akan lebih mudah kita bisa memahaminya. Oleh karena itu saya akan mengambil salah satu contoh tentang yang mana yang disebut dengan rumus dasar dan mana dimaksud dengan rumus turunan, khususnya pada kinematika gerak lurus. Pada kasus ini kita mengambil kasus untuk percepatan yang konstan, ya. Kita mengambil kasus untuk percepatan yang konstan. Jadi kasusnya ini adalah khusus untuk percepatan percepatan konstan. Itu sebenarnya ada 3 jenis. Jadi ada yang A besar 0, itu artinya percepatan dipercepat. Kemudian ada A sama dengan 0, artinya benda itu bergerak dengan kecepatan konstan. Dan ada A kecil sama dengan 0, itu artinya bahwa benda itu mengalami perlambatan. Nah, apa yang menjadi rumus dasar di dalam kinematika gerak lurus? Nah, itu yang kita sudah ketahui, yaitu pertama ada yang kita sebut dengan kecepatan rata-rata, yaitu S per T, ya. Kemudian ada juga yang kita sebut dengan A, itu adalah perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu, atau sering kali disebutkan sebagai VT dikurang V0 per T untuk kondisi T0 nya sama dengan 0 second. Nah, ini yang disebut sebagai rumus dasar. Mengapa disebut rumus dasar? Karena rumus ini memang sudah seperti itu. Jadi merupakan sebuah kesepakatan bahwa yang dimaksudkan dengan kecepatan rata-rata adalah jarak persatuan waktu. Demikian pula halnya percepatan itu adalah perubahan kecepatan per satuan waktu. Maka ini adalah disebut dengan rumus dasar karena tidak diturunkan, tidak dijabarkan dari rumus-rumus sebelumnya. Oke, nah ini yang perlu kita ketahui, perlu kita hafal, perlu kita pahami. Nah, selanjutnya yang mana kita sebut sebagai rumus turunan. Nah, oleh karena itu untuk rumus turunan saya akan membuat dulu semacam sebuah sketsa untuk memudahkan penjabaran rumus turunan. Katakanlah ada benda, mula-mula kecepatan awalnya adalah V0, jadi bergerak ke sana, ke kanan, kemudian setelah T kecepatannya menjadi Vt,
Jadi berarti ada jarak yang ditempuhnya dalam waktu T. Nah, rumus turunannya itu kan bisa kita tulis seperti berikut. Misalkan E sama dengan V rata-rata, di mana berlaku bahwa V rata-rata itu adalah kecepatan akhir ditambah dengan kecepatan awal dibagi 2, asalkan percepatannya konstan, ya. Sehingga ini bisa kita tulis VT ditambah V0 bagi 2 dikali T. Kita simpan persamaan pertama. Nah, kita lihat dari sini rumus dasar, ya. Dari rumus dasar ini kita bisa ubah jadi VT sama dengan V0 ditambah AT, ya. VT sama dengan V0 ditambah AT, katakanlah persamaan bintang. Nah, kalau persamaan bintang ini, ya, kalau persamaan bintang ini kita substitusikan ke persamaan 1, maka akan kita dapatkan sebuah persamaan S sama dengan, nah, kita ganti VT jadi VT ini kita ganti dengan, ya, oke. Jadi sehingga kita dapatkan V0 ditambah AT, ya, ditambah V0 kemudian dibagi 2 kali T. Nah, kemudian kita masukkan ini V0 ditambah V0 berarti 2 V0, masukkan T-nya 2 V0 T ditambah A T pangkat 2 per 2. Nah, kita hilangkan 2-nya ini berarti V0 T ditambah 1/2 AT kuadrat. Ini adalah jarak yang ditempuh oleh benda. Nah, ini yang saya maksudkan sebagai rumus turunan. Jadi rumus turunan ini adalah rumus yang diturunkan dari rumus dasar. Nah, bagaimana halnya jika sistemnya diperlambat? Tentu kalau sistemnya diperlambat berarti A-nya sama dengan minus, ya. A-nya sama dengan minus. Nah, sekali lagi ini yang rumus turunan yang dipercepat. Nah, bagaimana halnya jika kalau yang diperlambat, berarti yang diperlambat tinggal S. Nah, kalau yang diperlambat berarti A-nya jadi minus. Tentu saya tulis dulu, VT-nya sama dengan V0 dikurang AT. Nah, sehingga kalau kita masukkan ke persamaan 1 kembali lagi, ya, kita masukkan ke persamaan 1 kembali, katakanlah ini persamaan 2. Nah, persamaan 2 dimasukkan ke persamaan 1, maka kita akan dapatkan S sama dengan V0 kurang AT tambah V0 bagi 2 kali T. Nah, sehingga kita dapatkan ini adalah 2 V0, langsung kali masuk T, kemudian kurang A T pangkat 2 bagi 2, sehingga kita dapatkan S sama dengan V0 T dikurang 1/2 AT kuadrat. Nah, ini juga adalah rumus turunan untuk jarak yang diperlambat.
itulah gambaran sepintas tentang yang mana kita sebut sebagai rumus dasar, yang mana kita sebut rumus turunan. Sehingga perlu kita memahami, membedakan rumus-rumus yang ada di dalam fisika, bahwa ini yang masuk kategori rumus dasar dan ini yang masuk kategori rumus turunan. Dan yang terpenting di dalam rumus turunan adalah bagaimana cara kita menurunkan rumus turunan tersebut berdasarkan rumus-rumus dasar. Nah, tentu untuk menurunkannya itu maka digunakan pendekatan-pendekatan matematis. Nah, selanjutnya kita coba lihat lagi. Ya, kita coba lihat lagi untuk rumus turunan yang berikutnya. Nah, rumus turunan berikutnya misalnya saya ambil yang untuk dipercepat. Nah, tentu kalau saya tulis VT sama dengan V0 ditambah AT. Nah, ini untuk rumus turunan berikutnya. Nah, ruas kiri dengan ruas kanan kita pangkat duakan. Ya, V0 ditambah AT masing-masing dipangkat duakan. Jadi ini hanya merupakan sebuah aturan matematis. Sehingga kita dapatkan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ya. Kemudian dikali ditambah 2V0 AT, 2V0 AT ditambah A kuadrat T kuadrat. Oke. Nah, selanjutnya V0 kuadrat ditambah di sini ada A, A-nya yang saya keluarkan. Tentu saya keluarkan 2A. Sehingga kalau ini dikeluarkan 2A tinggal V0T ya. Ini kalau dikeluarkan 2A maka harus dikali 1/2. Tinggal 1A-nya kali T pangkat 2. Nah, ini sama dengan jarak. Sehingga kita dapatkan bahwa VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Dan ini pun juga adalah rumus turunan. Hubungan antara kecepatan kuadrat dengan jarak. Oke. Jadi rumus turunan ini yang penting kita tahu mekanisme bagaimana prosedur menjabarkannya berdasarkan rumus dasar. Nah, selanjutnya saya kasih cara yang lain lagi untuk menentukan rumus turunan, tapi dengan menggunakan konsep energi. Nah, energi kinetik adalah sebuah rumus dasar. Sudah ketentuan yang berlaku bahwa energi kinetik itu adalah 1/2 NV kuadrat. Jadi misalkan ini tadi. Nah, ini tadi katakanlah di sini V0, ini adalah VT. Tentu ada percepatan, ada S ya. Ada percepatan, ada S, dan ada kecepatan setelah menempuh jarak sejauh S. Nah, energi kinetik awal adalah 1/2 N V0 kuadrat dan energi kinetik akhir adalah 1/2 NVT kuadrat. Oke. Nah, perubahan energi kinetik ya. Perubahan energi kinetik itu dirumuskan sebagai usaha. Jadi namanya usaha adalah F kali S, yaitu gaya kali jarak yang ditempuh. Berarti kalau kita ambil selisihnya ini adalah 1/2 NVT kuadrat dikurang 1/2 NV0 kuadrat sama dengan F itu adalah M kali A kali S ya. M kali A kali S. Nah, M-nya bisa hilang, kemudian kalau dikali 2 berarti 2-nya menjadi bisa pindah bergeser ke
VT kuadrat V0 kuadrat sama dengan 2AS. Ini juga adalah rumus turunan. Baik, saudara-saudara sekalian, apa makna penjelasan ini? Bahwasanya perlu kita memahami di dalam pelajaran fisika itu sangat-sangat penting untuk kita bisa mengetahui yang mana kita sebut sebagai rumus dasar, yang mana kita sebut sebagai rumus turunan. Jadi sesungguhnya rumus-rumus di dalam fisika itu tidaklah terlampau banyak seperti persangkaan banyak peserta didik ataupun siswa yang mengatakan bahwa fisika itu banyak rumusnya. Sebenarnya bukan di situ. Justru di dalam fisika itu hal yang paling penting untuk kita hafal adalah rumus dasar. Nah, rumus turunan itu adalah sebuah hasil dari proses pendekatan matematis di dalam penjabarannya. Jadi merupakan proses pendekatan matematis. Nah, inilah yang kita harus perkenalkan kepada peserta didik kita, bahwasanya rumus seperti SV0T, rumus S ini, rumus VT ini, dan rumus VT ini adalah sebuah rumus turunan, hasil penjabaran rumus dasar. Nah, sama halnya kalau kita belajar mengajarkan di matematika, katakanlah 1/2 ditambah 1/3. Tentu ada prosedur matematis yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasilnya. Misalnya menyamakan penyebutnya dulu, ya, kemudian dikali ini sama dengan 3, ini sama dengan 2, kemudian dijumlahkan 5 sama dengan 6. Jadi untuk menuju ke hasil ini maka butuh prosesnya itu adalah menggunakan pendekatan matematik. Nah, sama juga di dalam fisika, semuanya membutuhkan pendekatan matematis. Baik, saudara-saudara sekalian, ini penjelasan yang saya kemukakan ini merupakan sebuah catatan-catatan, cakaran-cakaran yang saya lakukan selama ini. Namun demikian, meskipun dalam bentuk cakaran, mudah-mudahan memberikan sedikit manfaat, wawasan untuk bisa mengenal lebih jauh tentang persoalan fisika tersebut. Bahwa di dalam fisika itu kita mengenal ada besaran dasar dan ada besaran turunan, ada juga rumus dasar dan ada juga rumus turunan. Nah, kalau rumus dasar adalah sesuatu rumus yang tidak bisa kita ganggu gugat lagi, karena memang itu sudah merupakan sebuah kesepakatan dari para ahli untuk menyatakan bahwa V itu adalah jarak persatuan waktu. Baik, saudara-saudara sekalian, demikianlah penjelasan singkat tentang rumus dasar dan turunan khususnya pada kinematika gerak lurus. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.